Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas tentang sebuah jurnal. Jurnalnya adalah JNTT, volume 2, nomor 4, edisi Februari 2013, pada halaman 20-28, yang membahas tentang penelitian rancang bangun sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi menggunakan AHP dan Prometi. Ditulis oleh Julianto Lemantara, Nur Ahmad Setiawan, dan Markus Nurtiantara Aji. Sebelumnya perkenalkan, untuk anggota kelompok ini ada rekan saya, Ahmed Yusuf, ada rekan saya yang kedua, Alivia Sofa Nabila, rekan saya yang ketiga, Ratu Atika Nuri Sobak, dan saya sendiri, Neha Firanika Nauli. Yang pertama, latar belakang. Bagian kemahasiswaan sering sekali mengalami kesulitan dalam menentukan mahasiswa berprestasi yang akan dikirim ke event karena banyaknya mahasiswa berprestasi pada institusi. Nah, kemudian karena tidak adanya sistem pendukung keputusan, pengiriman mahasiswa berprestasi selama ini masih bersifat intuitif dan subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan dilakukan untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan saran untuk menentukan mahasiswa terbaik yang akan dikirim ke event pemilihan mahasiswa berprestasi. Selanjutnya, metode-metode yang digunakan. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama ada metode AHP, dan yang kedua ada metode Prometi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia Sofa Nabila. Kepada Alivia, dipersilahkan. Baik, Nea, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak berstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode AHP dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif keputusan. Yang kedua, membuat pohon hierarki atau hierarchical tree untuk berbagi kriteria dan alternatif keputusan. Yang ketiga, membentuk sebuah metrik perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, misalnya diberi nama metrik A. Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dan setiap elemen dalam hierarki. Jadi, model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Prometi. Preference Ranking Organization Method for Assessment Evaluation atau Prometi merupakan pada metode Prometi memberikan potongan parsial dari alternatif keputusan, sedangkan metode Prometi 2 dapat memperoleh ranking keseluruhan dari alternatifnya, yang merupakan salah satu metode penentuan ranking dalam multi kriteria decision making atau MCD. Sedangkan MP itu sendiri merupakan salah satu dari metode multi kriteria making atau MCMD yang menyelesaikan masalah dengan berhubungan dengan multi kriteria. Next. Selanjutnya,
yaitu langkah-langkah dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama, petugas kemahasiswaan harus mengisi data event dahulu, yaitu pada maintenance event, mengisi nama event, tanggal event, tingkat, jenis event, status peserta, tempat event, dan keterangan. Selanjutnya, yaitu ada daftar event yang kira-kira 5 tahun terakhir. Next. Yang kedua, petugas kemahasiswaan harus mengisi data kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam proses seleksi, yaitu pada maintenance kriteria event, yaitu event yang akan datang, nama kategori, nama kriteria, bobot atau nilai kriteria, kaidah, tipe prometi, selisih nilai dianggap sama, dan kemudian selisih nilai dianggap beda. Kemudian ada daftar kriteria event, seperti gambar di atas. Presentasi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu Ratu Atika. Ratu Atika, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Alivia. Selanjutnya yaitu yang ketiga, berikut adalah tampilan di mana petugas kemahasiswaan harus menentukan juri dan hak akses terhadap penilaian kriteria, seperti event yang akan mendatang, nama kategori, nama juri, dan nama kriteria. Setelah petugas mengisikan keempat data tadi, maka akan tampil daftar-daftar kriteria dari event tersebut. Next. Yang keempat, petugas juga harus menentukan calon peserta event yang akan diseleksi seperti gambar di atas. Tertera bahwa penentuan event dan metode, ada event yang akan mendatang, nama kategori, dan metode. Lalu, pada tampilan penentuan calon peserta event, dapat dilihat yaitu petugas mengisikan data seperti jenis, bakat, dan minat, tingkat prestasi, juara, IPK minimal, dan nama mahasiswa. Next. Yang kelima, petugas atau juri ditunjuk untuk mengisi penilaian calon peserta pada masing-masing eventnya. Contohnya pada event karya tulis, kriteria yang dinilai yaitu presentasi dan tulisannya. Kemudian pada event ekstrakurikuler, kriteria yang dinilai yaitu dokumen dan wawancaranya. Dan yang terakhir, pada event bahasa Inggris, kriteria yang dinilai yaitu pasif dan aktif dalam cara perkataan bahasa Inggrisnya. Next. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ahmed. Oke, terima kasih kepada Ratu Atika. Saya akan melanjutkan presentasi. Jadi yang keenam ini adalah melanjutkan dari proses yang sebelumnya. Setelah selesai melakukan pengisian oleh petugas kemahasiswaan atau juri, maka data tersebut akan ditampilkan berupa list dari peserta atau mahasiswa yang telah dimasukkan nilainya ke dalam penilaian. Dalam list tersebut tertera dari NIM mahasiswa, nama mahasiswa, juga dengan nilai rata-rata yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini, yang pertama itu adalah merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berdasarkan bakat minat pada STIKOM Surabaya menggunakan kombinasi metode AHP dan Prometi. Lalu yang kedua itu adalah mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi tersebut dengan cepat dan tepat. Lalu yang ketiga adalah membuktikan kombinasi AHP dan Prometi lebih baik dalam menentukan mahasiswa berprestasi ke suatu event daripada metode AHP atau Prometi saja. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita dapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat dapat mempercepat proses pemilihan mahasiswa, karena proses penilaian tersebut sudah dilakukan secara komputerisasi atau secara otomatis. Jadi pada proses seleksi, kemahasiswaan tidak perlu memasukkan kembali nilai dari juri dapat langsung memasukkan nilai tersebut melalui aplikasi. Dan sistem yang dibuat dapat menghasilkan keputusan pemilihan mahasiswa yang lebih tepat dan objektif, karena proses pemilihan tersebut dilakukan dengan metode ilmiah.
Lalu hasil pemeringkatan dari kombinasi AHP dan Prometi terbukti lebih baik daripada hasil pemeringkatan dari metode AHP atau Prometi saja. Hal ini dikarenakan kelebihan dari masing-masing metode digunakan. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.